Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Febrian dengan NIM 811142042. Di sini saya akan membacakan mengenai sengketa Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester untuk mata kuliah internasional. Terjadinya sengketa Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang sebenarnya telah muncul sejak Perang Dunia Kedua. Sempat hilang, sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan tersebut kemudian memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka. Begitu juga dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012. Dianggap rakyat Jepang sebagai penghinaan terhadap kedaulatan mereka di Pulau Dokdo, Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan Pulau Dokdo berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah. Kedua negara ini sama-sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan yang semula memiliki hubungan harmonis dan kemudian harus menghadapi kenyataan semakin memburuknya hubungan tersebut saat sengketa Pulau Dokdo kembali mencuat. Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang semakin memburuk menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat di Asia Timur pada khususnya. Sengketa perebutan suatu wilayah merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dari yang awalnya hanya saling klaim kepemilikan, dapat berkembang menjadi sengketa yang berujung konflik dan berakibat buruk hubungan antara negara yang terlibat di dalamnya, bahkan menyebabkan peperangan. Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan bukan sekedar sengketa wilayah antara dua negara bertetangga, akan tetapi telah menyangkut harga diri bangsa yang ditunjukkan dengan kuatnya nasionalisme dari rakyat Jepang dan Korea Selatan yang begitu sensitif terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi hingga kini belum tercapai suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut. Belum tercapainya kesepakatan mengenai batas wilayah antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut. Selain itu, sengketa ini juga menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang. Dengan melihat latar belakang yang telah disebutkan di atas atau sebelumnya, maka dalam hal ini diperlukan upaya penyelesaian atas terjadinya sengketa antara kedua negara tersebut. Secara umum, sumber hukum penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1945. Piagam PBB mengenal dua cara penyelesaian, yakni sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara damai dan secara kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai, sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Penyelesaian sengketa secara damai kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu perikatan yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Jika cara damai yang ditempuh tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa internasional, berdasarkan pasal 42 Piagam PBB, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, maupun darat, yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dapat dilakukan dengan cara retorsi, reprisal, blokade damai, intervensi, perang, berkekuatan bersenjata, dan tindakan bersenjata non-perang. Penyelesaian sengketa wilayah juga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam bab 15 Konvensi Hukum Laut 1982. Penyelesaian sengketa dalam konvensi ini terdiri dari dua bentuk, yakni dengan cara damai seperti yang terdapat dalam pasal 33 Piagam PBB, dan penyelesaian sengketa melalui prosedur wajib yang menghasilkan keputusan mengikat. Mengerucut pada upaya penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dan Jepang, sebenarnya Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali negosiasi untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Negosiasi dimulai pada bulan April tahun 2006, di saat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan menyepakati perjanjian perikanan tahun 1998, The Fisheries Agreement, di Laut Jepang. Sebenarnya, perjanjian perikanan ini merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Belum adanya batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan yang menyebabkan terhambatnya kedua negara ini untuk menikmati hasil laut yang melimpah dari Laut Jepang. Pada bulan Juni tahun 2006, Jepang dan Korea Selatan kembali bertemu dalam perundingan delimitasi zona ekonomi eksklusif kedua negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam negosiasi yang dilakukan pada tahun 98 mengenai perjanjian perikanan antara Jepang dan Korea Selatan, negosiasi dasar yang dilakukan oleh kedua negara tersebut adalah menjadikan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal Jepang dalam menarik garis batas wilayah laut dengan Korea Selatan di Laut Jepang. Sementara titik pangkal Korea Selatan berada di Pulau Uryongdo
Namun, negosiasi dasar ini berubah sejak tahun 2006 pada saat Korea Selatan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib, seperti yang terdapat dalam pasal 287 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang terdapat dalam bab 15 pasal 287 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Sikap Korea Selatan yang menolak untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib pada akhirnya mempersulit penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini. Negosiasi telah beberapa kali dilaksanakan dan telah memakan waktu yang lama, ternyata tidak menghasilkan penyelesaian apapun. Ternyata upaya penyelesaian di atas tidak menghasilkan pemutusan sengketa yang baik dan sama-sama menguntungkan di antara kedua negara. Oleh karena itu, berikut adalah solusi. Di antara lain, yang pertama, perjanjian pengembangan bersama atau Joint Development Agreement. Perjanjian pengembangan bersama adalah kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara yang memiliki hak terhadap deposit hidrokarbon, minyak atau gas bumi, yang secara resmi menyatakan diri untuk bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi deposit hidrokarbon tersebut menurut bagian yang telah diatur dari pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi tersebut. Kerjasama pengembangan tersebut dilaksanakan di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang mengalami tumbang tindih atau overlapping. Jepang dan Korea Selatan yang telah memiliki perjanjian perikanan dan zona pengembangan bersama sebenarnya juga dapat membuat perjanjian pengembangan bersama tersebut di wilayah Laut Jepang. Perjanjian ini dapat menjadi cara yang praktis sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Pada dasarnya, perjanjian pengembangan bersama memiliki konteks yang berbeda dengan sengketa Pulau Dokdo. Pulau tersebut merupakan wilayah yang sedang dipersengketakan dan mempunyai nilai yang lebih tinggi bagi Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan perjanjian pengembangan bersama merupakan kegiatan berdaulat suatu negara yang biasanya dilaksanakan di wilayah maritim yang tidak dipersengketakan. Tapi perlu diingat bahwa walaupun belum ada delegitimasi zona maritim di Laut Jepang, tapi Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki kedaulatan atas wilayah Laut Jepang di mana deposit gas hidrat tersebut berada. Untuk yang kedua, penyelesaian melalui jalur diplomatik. Negosiasi adalah sarana penyelesaian sengketa wilayah yang mutlak dilakukan terlebih dahulu sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan sengketa. Jepang dan Korea Selatan telah beberapa kali melakukan negosiasi, tapi selalu gagal karena tidak adanya kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu, akan sangat bijaksana apabila Jepang dan Korea Selatan bersedia menyertakan pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, tidak memihak serta memiliki kredibilitas untuk membantu proses penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan juga dapat melakukan konsilasi. Proses konsiliasi pernah berhasil menyelesaikan sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia pada tahun 1980. Komisi konsiliasi yang dibentuk bertugas untuk menetapkan delimitasi zona maritim antara Islandia dan Norwegia. Pemerintah kedua negara ini bersedia menerima rekomendasi dari Komisi Konsiliasi dan persoalan mengenai batas wilayah akhirnya diselesaikan dengan damai. Apabila Jepang dan Korea Selatan benar-benar ingin menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, tentu mereka dapat belajar dari penyelesaian sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia tersebut. Yang ketiga, penyelesaian melalui jalur hukum, pengadilan arbitrase permanen. Jepang dan Korea Selatan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Apabila penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak berhasil, forum penyelesaian yang dapat dipilih adalah pengadilan arbitrase permanen atau Permanent Court of Arbitration. Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui mahkamah arbitrase seperti yang terdapat dalam bab 15 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Dan kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan merupakan sengketa wilayah yang telah muncul sebelum Perang Dunia Kedua. Jepang dan Korea Selatan sama-sama mengklaim sebagai pemilik Pulau Dokdo dan mendasarkan klaimnya tersebut pada dokumentasi historis dan konektivitas geografis. Pulau Dokdo diperebutkan karena adanya kepentingan nasional dari kedua negara ini. Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali negosiasi dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Namun dalam upaya penyelesaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jepang dan Korea Selatan. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo menurut hukum internasional dapat ditempuh melalui perjanjian pengembangan bersama, jalur diplomatik, dan juga dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Cara pertama dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah yang dipersengketakan melalui perjanjian pengembangan bersama. Perjanjian ini sangat memerlukan itikat baik dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Jika pemerintah Jepang dan Korea Selatan ingin menguasai gas hidrat di wilayah yang dipersengketakan tersebut, maka perjanjian pengembangan bersama dalam pengelolaan deposit gas hidrat akan menjadi jalan tengah yang tepat bagi penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Cara kedua yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo adalah melalui jalur diplomatik. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dapat membuka kembali perundingan dan kembali duduk bersama dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional demi menyelesaikan sengketa ini. Dan cara ketiga adalah dengan membawa sengketa ini ke forum pengadilan internasional seperti Pengadilan Arbitrase Permanen, Mahkamah Internasional, dan Tribunal Internasional Hukum Laut.
Sangat perlu bagi pemerintah Jepang dan Korea Selatan untuk segera menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo dengan secara damai sesuai dengan yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat yang akan memperburuk yang berpeluang terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dokdo dan menetapkan batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Untuk demikian pemaparan saya terkait permasalahan hukum internasional terkait sengketa Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.